Hai, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang kerja tim, teamwork ya. Kita akan bahas dari sudut pandang definisi, kemudian karakteristik, tingkat perkembangan tim. Kita mulai dari definisi dulu. Oke, kerja sama tim atau kerja tim adalah kolaborasi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja tim yang efektif meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan keharmonisan di tempat kerja. Jadi kata kunci dari kerjasama tim adalah tujuan bersama yang dikerjakan secara bersama-sama. Sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh sendiri ya, sesuai dengan namanya. Karakteristik yang tim yang efektif itu seperti apa sih? Oke. Satu adalah komunikasi terbuka, sehingga akan menimbulkan rasa percaya. Jadi kalau kita sudah saling terbuka, lewat komunikasi nanti akan menimbulkan kepercayaan sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Nah, untuk dapat mencapai hal tersebut itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, karakter pemimpin. Bagaimana si bawahan atau si karyawan itu bisa mengikuti apa yang diinginkan itu lewat kepemimpinan yang kuat. Terus apa sih peran dan tanggung jawab anggota tim? Oke, peran dan tanggung jawab anggota tim tadi sudah disebutkan adalah komunikasi yang efektif. Ya, selanjutnya adalah adanya kolaborasi. Jadi antar satu bagian dan bagian lain itu bersinergi dengan tanggung jawab masing-masing tentunya. Tidak bisa saling overlap gitu ya, pekerjaan ini dikerjain. Tidak bisa meskipun sangat memungkinkan untuk kerjasama. Sehingga itu akan menimbulkan fleksibel di antara semuanya. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling fleksibel, saling mendukung, saling menguntungkan. Terus bagaimana sih tingkat-tingkat perkembangan tim itu seperti apa? Pertama itu pembentukan. Jadi ketika sudah duduk bersama itu dibentuk dulu, dipilih dulu. Siapa yang cocok untuk bagian ini, siapa yang cocok dengan bagian itu nanti dipilih. Kalau tidak ada pemilihan seperti itu, tidak ada pembentukan nanti akan susah. Meskipun memang betul ada chemistry yang dibangun, apa yang dibutuhkan, mau seperti apa, itu harus ditentukan di awal. Setelah itu baru kita pilih, diatur semuanya, diserahkan. Kalau dalam dunia manajemen ada organizing. Tadi setelah ada planning, perencanaan, nanti ada organizing, pengaturan nanti. Pengaturan ini nanti ke siapa, ini di mana, nanti seperti apa. Setelah itu baru dikerjakan. Semuanya setelah dapat tugas, pokok, fungsi, semuanya sudah punya kewenangan, sudah punya aturan, sudah punya tupoksi, SOP ataupun apapun istilahnya, baru dikerjakan. Setelah selesai, setelah dilaksanakan, kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah selesai baru kita ada evaluasi nanti, penyelesaian. Setiap tim akan melalui tahap-tahap perkembangan yang khas, mulai dari pembentukan dasar, pengaturan peran dan tanggung jawab, fokus pada pencapaian tujuan, hingga evaluasi dan persiapan untuk tugas selanjutnya. Nah, evaluasi ini untuk tugas selanjutnya, untuk memperbaiki, bukan untuk merenungi kesalahan, bukan. Tapi kesalahan itu dijadikan modal untuk kita membuat sesuatu yang baru nanti di kemudian hari. Tugas apa ya next-nya ya. Ada apa sih jadi manfaat dari bekerja sama tim? Satu, sinergi. Ketika sudah bersinergi, apapun itu bisa dibuat, bisa dibentuk, dibangun. Sehingga nanti menimbulkan produktivitas. Jadi akan produktif. Apakah itu nanti anak muda atau para lansia pun ketika dia bisa bekerja bersama itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika ada kerjasama, ada sinergi, ada produktivitas, itu akan menimbulkan semangat kerja. Ketika semangat kerja tinggi, efektif, dan nanti efisien, akan menimbulkan sesuatu. Terus apa sih tantangan dalam kerjasama tim dan solusinya seperti apa? Tantangannya adalah satu, perbedaan individu, perbedaan karakter. Setiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang karakternya memang santai, ada yang karakternya memang lelet gitu ya. Ada yang justru sebaliknya disiplin, dan itu sangat setiap anggota itu memiliki latar belakang kepribadian dan gaya kerja yang berbeda-beda. Ini dapat menyebabkan konflik dan kurang harmonisnya kerjasama. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif itu sangat dibutuhkan. Dan tantangan selanjutnya adalah karena tadi komunikasi efektif, yaitu adalah komunikasi yang tidak efektif. Tantangan yang terbesarnya adalah
ketika menyampaikan ide, memberikan umpan, dan memahami satu sama lain dapat menghambat kinerja tim. Selanjutnya adalah manajemen waktu yang buruk. Ini yang paling sangat berbahaya. Kalau uang itu kita bisa cari, tapi kalau waktu itu tidak mungkin bisa kembali. Sehingga manajemen waktu yang buruk itu sangat berpengaruh dan tantangan terberat dan terbesar. Kalau kita tidak jelas dengan prioritas, kita tidak bisa mengejar deadline, dan pembagian tugas tidak dapat menyebabkan anggota tim merasa tertekan dan frustasi. Ada beberapa pekerjaan di marketing atau di dunia yang memang membutuhkan deadline, itu sangat-sangat dikejar waktu. Selanjutnya adalah kurangnya kepemimpinan. Tadi sudah disebutkan di awal, kepemimpinan itu sangat memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Oke, selanjutnya adalah komunikasi yang efektif dalam tim. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk kerja tim yang berhasil. Anggota tim harus terbuka, jujur, dan saling menghargai satu sama lain dalam berkomunikasi. Ini memungkinkan pertukaran ide, ya, pemecahan masalah, pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, tentang pengambilan keputusan dalam tim. Satu adalah harus mendiskusikan alternatif. Jadi kita harus membuat plan A, plan B. Yang alternatif yang mana? Pasti setiap keputusan itu pasti ada bad side sama good side, sisi baik dan sisi buruk. Ya, kita tidak mungkin bisa menyenangkan setiap orang. Dan semuanya itu harus dipertimbangkan setiap sudutnya. Mana yang paling kecil resikonya, zero defect yang bisa memberikan efek paling dampak paling kecil. Setelah bisa pengambilan keputusan dalam tim itu bisa mengevaluasi dampaknya nanti yang paling tadi saya sebutkan resikonya terkecil. Terus apa sih resolusi konflik dalam tim? Oke, yang pertama harus mengenali sumber konflik. Ketika kita mau memadamkan api, kita harus tahu api mana yang akan bisa menyebar lebih luas. Kita padamkan di titiknya, titik utamanya. Oleh karena itu kita harus mengidentifikasi akar penyebab konflik seperti perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, atau masalah pribadi. Ingat, masalah pribadi sering muncul ke permukaan, ya, bisa menyebabkan permasalahan besar. Dan dilakukan secara terbuka. Jadi harus ada diskusi, duduk bersama, kalau sekarang bisa ngopi bersama, cari permasalahan, dan semuanya harus fokus pada solusi. Jangan fokus pada saling menyalahkan, tapi fokus kepada solusi. Solusinya apa sih untuk masalah ini? Setelah itu dimediasi. Kalau memang kita tidak bisa selesai, kita harus panggil pihak ketiga yang netral. Ingat, pihak ketiganya harus bersifat netral dan difasilitasi semuanya. Ketika memang membutuhkan sesuatu yang memang besar dari luar, kita fasilitasi semuanya. Oke, kepemimpinan dalam tim. Saat Anda mau berdiskusi apapun itu, ketika Anda duduk berdua, bertiga, lebih dari dua, itu tunjuk salah seorang di antara kalian untuk menjadi tim. Visi dan arah, tujuan, tadi sudah disebutkan di awal, harus ada visi. Visi itu pandangan ke depan. Arahnya mau kemana ini? Setelah itu nanti dikasih motivasi. Motivasi itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Dan inspirasi itu kita menjadi contoh buat mereka. Dan pemberdayaan anggota. Setiap anggota itu diberdayakan sesuai dengan kapasitasnya. Agar nanti saat pengambilan keputusan, itu tepat keputusannya. Tidak salah sasaran. Membangun kepercayaan dan kohesivitas tim. Oke, tadi seperti yang dijelaskan, itu kita harus komunikasi secara terbuka. Kemudian adalah saling menghargai. Kita harus menurunkan ego kita, menghargai pendapat orang lain. Tidak semua pendapat kita bisa benar, bisa 100%, tapi bisa jadi orang lain lebih baik. Dan itu kita harus biasakan untuk menghormati dan menghargai. Selanjutnya adalah keterlibatan aktif. Masing-masing harus aktif, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, karena kita tadi sepakat di awal bahwa harus ada tujuan, itu harus dibagi tujuan itu, disampaikan. Tujuan kita itu A, tujuan kita tuh B, sampaikan secara baik. Selanjutnya adalah umpan balik dan evaluasi kinerja tim. Ini penting sekali untuk perbaikan nanti saat membuat perencanaan. Jadi evaluasi ini. Ingat, evaluasi terjadi ketika sudah ada perencanaan. Tidak bisa tiba-tiba langsung evaluasi. Tidak. Ya, kita harus melakukan perencanaan dulu, setelah itu baru ada evaluasi. Umpan balik dan evaluasi kinerja tim merupakan komponen penting dalam menjaga produktivitas dan efektivitas tim. Dia memberikan umpan balik yang konstruktif. Tim dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area untuk perbaikan. Selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas tim. Kalau tidak ada inovasi dan kreativitas tim, itu tidak mungkin bisa bertahan. Oke, industri apapun itu harus ada inovasi, kebaruan. Dari mana itu? Dari kreativitas tim. Sehingga dibutuhkan banyak tim. Untuk apa? Semakin banyak kepala, itu semakin banyak ide.
kemungkinan besar, meskipun bukan berarti akan selesai solusi ketika banyak orang, belum tentu juga. Ya, tim yang efektif mampu menghasilkan ide yang inovatif dan kreatif yang dapat mendorong kemajuan organisasi atau institusi. Oke, selanjutnya adalah kita wajib melibatkan partisipasi dan keterlibatan anggota tim. Partisipasi aktif, keterlibatan penuh. Jadi mereka anggota-anggota itu harus aktif dan harus terlibat sehingga nanti dibangun keterlibatan emosional. Ketika bisa terbangun keterlibatan emosional, itu akan memberikan kontribusi yang berharga. Ya, setiap anggota harus memberikan kontribusi yang berharga sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Kesimpulan selanjutnya adalah kerjasama tim yang sukses bagi organisasi akan sangat bermanfaat sekali buat potensi tim selanjutnya. Oke, buat teman-teman, itu merupakan ulasan singkat tentang kerjasama tim, mulai definisi, tahapan-tahapannya, sehingga nanti teman-teman bisa mempraktekkan bekerja sama dengan tim. Oke, see you!